materi kita hari ini masih di fungsi komposisi. Sedikit aja, yaitu tentang masalah nyata yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, nanti di sini akan Ibu ambil untuk penilaian keterampilan ya. Kan Ibu bilang penilaian keterampilan paling nggak 1 kali lah setiap materi. Jadi yang fungsi komposisi Ibu ambil di sini untuk penilaian keterampilannya. Di sini Ibu contohkan terlebih dahulu, ada pada suatu pabrik biaya total untuk memproduksi Q unit barang tertentu. Jadi Q itu artinya jumlahnya nggak tahu, tapi dia bilang Q ya, pakai hurufnya Q. Jika produksi harian berjalan mempunyai fungsi yaitu CQ sama dengan Q kuadrat plus Q plus 900. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Bu. Oke. Jadi jumlah barang yang diproduksi itu mengikuti rumus ini. Kan nggak tahu ya Q unit barangnya berapa. Cuma produksi hariannya itu mengikuti fungsi ini. Gitu. Biaya totalnya itu ini. Jadi misal produksi 1 unit barang, berarti biayanya berapa? Berarti C1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 plus 900, artinya 902.000 rupiah gitu. Jadi biayanya itu adalah fungsi CQ, tapi unit barangnya, jumlah barang yang diproduksi itu dilambangkan dengan Q ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, pada hari-hari kerja jumlah unit barang yang diproduksi dapat dinyatakan dengan fungsi waktu pada T jam pertama, yaitu QT sama dengan 25T. Jadi setiap jam jumlah unit yang diproduksi itu 25T rumusnya. Jadi misal 1 jam berarti bisa memproduksi berapa? Dimasukkan ke rumus fungsinya. Q1 sama dengan 25 kali 1 sama dengan 25 barang. Gitu. Jadi kalau 1 jam 25 barang, maka 2 jam 50 barang. Gitu. Makanya harus ada fungsi ini supaya tahu berapa yang diproduksi. Kalau misalkan kehidupan sehari-hari nggak mungkin ya ada langsung fungsi kayak gini. Ini kalau di soal aja, di soal itu udah melalui rumus dan pencarian begitu banyak sehingga dapat rumus CQ seperti itu. Kalau kenyataannya sih ya harus di penelitian dulu ya, setiap jam itu harus berapa. Udah nggak usah dipikirin itu, yang penting konsepnya seperti ini. Pertanyaan yang pertama, nyatakan biaya total produksi barang sebagai fungsi waktu. Nah, berarti karena ini masih Q, biaya total di sini kan masih Q fungsinya. Ini diminta dalam waktu, berarti diubah ininya supaya jadi T itu gimana? Apa hubungannya dengan fungsi komposisi? Dilihat, untuk tahu biaya total harus tahu jumlah yang diproduksi. Nah, tapi untuk tahu jumlah yang diproduksi harus tahu waktunya berapa lama. Jadi urutannya gimana? Tahu waktu dulu, kemudian ada jumlah barang, kemudian baru ada biaya. Nah, dilihat di sini ada beberapa kali proses. Kalau ada beberapa kali proses, berarti ada hubungannya dengan fungsi komposisi. Berarti ini yang pertama adalah T, kemudian masuk ke Q, baru masuk ke CQ. Begini ya. Berarti fungsi komposisinya gimana? Apa dulu berarti yang dikerjakan? Karena penulisan komposisi dimulai dari yang paling dalam yang dikerjakan. Berarti penulisannya adalah C bulat Q. Begini ya.
C bulat Q T untuk yang A. Penjabarannya gimana berarti? C buka kurung Q T. Nah, di sini betul yang dikerjakan adalah yang dalam dulu. Jadi C buka kurung Q T apa tadi? 25T. Nah, baru dimasukkan ke dalam fungsi CQ ini tadi. Q-nya diganti dengan 25T. Jadi 25T tutup kurung 25T tutup kurung kuadrat ditambah 25T ditambah 900. Nah, ini dibetulin, 25T kuadrat akan menjadi 625T kuadrat ditambah 25T ditambah 900. Itu jadi jawaban yang A, diubah dari Q menjadi T. Kenapa begitu? Supaya gampang. Jadi ketika sudah tahu waktunya itu berapa, langsung tahu biaya produksinya berapa, tanpa harus menghitung jumlah yang diproduksi terlebih dahulu. Kemudian soal yang B, jika produksi berjalan, berapa biaya yang harus dikeluarkan pada akhir jam ketiga? Berarti T-nya sama dengan 3. Kalau kita sudah ketemu rumus yang A, maka tinggal diganti T-nya itu 3. Tapi kalau nggak ketemu rumus yang A, berarti harus 2 kali proses. Kamu cari dulu QT berapa, kemudian baru dimasukin ke CQ. Gitu caranya. Kalau misalkan soal pilihan ganda ya, langsung ditanyanya nomor B. Kalau soal esai ditanya nomor A, ya berarti harus ketemu dulu rumus ininya, ya. Sekarang kita hitung yang B, T-nya 3. Tadi rumus C T-nya adalah 625T kuadrat plus 25T plus 900. Benar gak? T-nya 3. Berarti 625 dikali 3 kuadrat plus 25 kali 3 plus 900. Berarti 625 dikali 9 ditambah 75 ditambah 900 sama dengan berapa tuh? 625 kali 9. Ada yang mau hitungin pakai kalkulator? Berapa? 625 kali 9. Berapa? 5.620. 5.625 ya. Ditambah 75 ditambah 900. Berapa hasilnya? Berapa? 6.600. 6.600.000 rupiah. Artinya bukan 6.600.000 lagi ya, tapi 6.600.000 begini. Nah, tulisannya gini. Jadi selama 3 jam biaya produksinya itu mencapai 6.600.000 tanpa harus kita tahu jumlah barang yang diproduksinya berapa dulu. Jadi cukup sekali kalau kita sudah menentukan rumus fungsi komposisi. Kemudian yang C, berapa lama pabrik berjalan jika biaya yang tersedia 11 juta. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi T-nya yang sudah diketahui, sekarang CT-nya. Jadi yang C itu adalah 11 juta sama dengan 625T kuadrat plus 25T plus 900. Gimana cara ngerjainnya? Pakai pemfaktoran. Jadi 625T kuadrat plus 25T plus 900 dikurang 11 juta
11 juta berarti 1.100 ya, kalau 11.000, sorry. Sama dengan 0. Nah ini jadi 625T kuadrat plus 25T dikurang 11.000 kurang 900 berarti 10.100 sama dengan 0. Nah ini difaktorkan, nanti akan ketemu hasil T-nya. Jadi ini dibagi 25 dulu semuanya boleh. Jadi 25T kuadrat plus T dikurang berapa? 10.100 dibagi 25 404 sama dengan 0. Nah ini dicari berapa kalau yang hasil kalinya itu 404 kali 25, kalau dijumlah hasilnya 1, nanti ketemu T-nya gitu ya, berapa. Itu sekilas tentang contoh soal cerita fungsi komposisi. Paling kalian cuma akan ditanya dari A sampai B, yang C mungkin enggak ya, karena angkanya pasti akan besar banget. Jadi penilaian keterampilannya seperti apa? Jadi terdiri dari 2 orang, jadi per kelompok ya, 2 orang, boleh sama teman sebangku, boleh enggak. Terus cari contoh permasalahan yang berkaitan dengan komposisi fungsi kayak tadi. Pertanyaannya bebas, kalian tentuin apa, boleh sama kayak ibu, boleh yang bagian A atau B nya aja. Terus kalian jelaskan pakai videonya diupload ke YouTube, dikumpulkan paling lambat tanggal 3 Februari ya. Ibu minta tanggal 3 Februari paling lambat dikumpulkan. Nanti pengumpulannya gimana? Ibu taruh di GCR, terus kalian tulis link YouTube-nya di Word, kemudian jadikan PDF, baru dikumpulkan ke GCR. Jadi nanti ibu tinggal klik linknya aja. Cara mengumpulkannya gitu ya, tulis namanya, terus linknya. Ada yang mau ditanyakan dari tugas keterampilan ini? Kalau nggak ada nanti boleh ditanya lewat WA ya. Ibu lanjut dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi komposisi, sekarang lanjut ke menentukan rumus inverse fungsi. Jadi rumus inverse fungsi dilambangkan dengan pangkat min 1. Jadi pangkat min 1 ini artinya bukan pangkat ya, tapi ini adalah lambang dari inverse. Jadi kalau ada fungsi Y sama dengan fx, maka yang kita cari adalah x sama dengan, dilihat di sini dari Y sama dengan kita ubah jadi x sama dengan. Jadi kalau mau menentukan fungsi inverse ada 3 langkah. Yang pertama, misalkan fx-nya menjadi Y. Dari nomor 1 berarti yang pertama kali ibu lakukan adalah mengubah fx menjadi y. Jadi penulisannya y sama dengan 2x min 6. Langkah kedua, ubahlah bentuk y menjadi bentuk x sama dengan. Nah ini kan masih y sama dengan, kita akan mengubah menjadi x sama dengan. Bagaimana caranya? Satu-satu dipindahkan. Jadi nanti X bakal sendiri. Kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang pertama kali dipindahkan adalah tambah atau kurang. Di sini tambah atau kurang adalah min 6. Jadi yang pertama kali dipindah adalah min 6, pindah ke kiri. Y plus 6 sama dengan 2X. Nah, di sini X masih ada temannya, yaitu 2. Berarti 2 juga harus kita pindah, tetapi 2 ini perkalian. Kalau perkalian pindah menjadi bagi. Jadi X sama dengan Y plus 6 bagi 2. Udah X sama dengan,
Berarti lanjut ke langkah ketiga. X sama dengan diubah menjadi F inverse X. Jadi lambangnya saja yang diubah. Jadi F inverse X, X-nya diganti dengan F inverse X sama dengan Y-nya diubah ke X plus 6/2. Karena penulisan F inverse dalam X, maka sebelah kanannya juga harus dalam X. Jadi langkah terakhir itu cuma mengubah doang. X jadi F inverse X, Y jadi X. Lihat lagi contoh yang kedua. Langkah pertama, ubah fx jadi y. Y sama dengan 5 min 1/3 x. Kemudian pindah yang tandanya tambah atau kurang dulu. Maksudnya yang bukan perkalian ya. Kalau di sini perkalian itu sepertiga. Sepertiga kali x. Berarti sepertiga nggak kita pindah dulu. Yang kita pindah adalah 5. 5 pindah jadi min 5. Y min 5 sama dengan min 1/3 X. Baru kemudian min 1/3 X pindah min 1/3-nya. 3 ini ada di bawah. Kalau di bawah pindah jadi kali. Jadi 3 dikali Y min 5. Min 1-nya gimana? Min 1 kalau ada di atas pindah jadi ke bawah. Jadi dibagi min 1 sama dengan X. Nah ini boleh 3 dibagi min 1 dulu, boleh 3 dikali ke Y dulu. Ibu mau bagi 3 dengan min 1 dulu. Jadi min 3 buka kurung Y min 5 sama dengan X. Baru kemudian dikalikan ke dalam kurung. Jadi min 3Y plus 15 sama dengan X. Ini udah langkah kedua. Baru ke langkah ketiga, diubah aja lambangnya. F inverse X sama dengan min 3X plus 15. Selesai. Sampai di situ ada pertanyaan dulu? Ada yang bingung nggak? Dari langkah-langkahnya atau dari contoh soalnya ada yang bingung? Halo? Tidak ada Bu, sudah jelas. Nah, ya gitu dong. Kan ibu jadi nggak tahu udah ngerti atau belum. Oke. Nah, di sini kalau yang bentuknya pecahan, gimana kalau yang bentuknya pecahan? Perhatikan baik-baik ya, karena pecahan sedikit ribet. Di sini X-nya ada atas bawah. Yang pertama langkahnya sama. Ubah fx jadi y. Jadi y sama dengan 2x plus 3 per 4x min 5. Oh ya, di sini ada contoh yang sebelah kanan. Tolong kalian ikutin, kalian tulis di kertas lembar biar kita bareng langkahnya. Nanti ibu tanya atau yang mau jawab silahkan. Jadi daripada kalian merhatiin ngerti, tahu-tahu pas ngerjain soal nggak ngerti, mending bareng aja. Ditulis dulu contoh soal yang kedua, nanti kita bareng ngerjainnya. Udah ditulis belum? Yang sebelah kanan yang 3x min 1 per x min 5. Udah ditulis? Udah ditulis belum? IPS 1. Udah Bu. Udah. Oke, ikutin ya langkahnya. Yang pertama 4x min 5 kita kalikan ke atas. Jadi Y buka kurung 4x min 5 sama dengan 2x plus 3. Kalian ikutin. Udah? Kalau sudah, kalikan ke dalam. Y-nya dikalikan ke dalam kurung. Y dikali 4x maka akan menjadi 4xy.
Jadi kalau ada koefisien, ada variabel, itu tinggal digabung aja kalau dikali. Jadinya 4xy. Kemudian y dikali min 5, ya min 5y. Gitu. Kalau perkalian gampang, tinggal gabung aja. Sama dengan 2x plus 3. Udah? Sudah diikutin langkahnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena kita mau mengubah y sama dengan menjadi x sama dengan, jadi yang ada x-nya kita kumpulin bareng-bareng. Ini ada x. Di sini juga ada x. Dikumpulkan jadi satu, boleh di kiri, boleh pindah semua ke kanan. Kalau ibu prefer 2x pindah ke kiri. Jadi ini ibu pindah ke kiri, yang min 5y ibu pindah ke kanan. Sehingga menjadi 4xy, 2x pindah jadi minus, min 2x. Kemudian sama dengan, karena min 5y mau ibu pindah ke kanan. Jadi ibu tulis dulu yang tidak pindah, yaitu 3. Min 5y pindah jadi positif 5y. Itu. Jadi yang ada x-nya dikumpulin di sebelah kiri, yang tidak ada x-nya ibu pindah ke sebelah kanan. Coba kalian ikutin. Sudah? Kalau udah bilang, kalau bingung bilang juga. Sudah? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya karena di sini ada x, di sini ada x, maka x-nya ibu keluarkan. Jadi x buka kurung 4xy, x-nya sudah keluar. Maka sisanya adalah 4y. Kemudian setelah itu tandanya minus 2x, x-nya sudah keluar. Jadi sisanya adalah 2. Tutup kurung. Baru sama dengan 3 plus 5y. Kalian juga ikutin. Setelah itu tinggal dipindah, karena ini kali, x dikali, maka 4y min 2 pindah ke sebelah kanan. Kalau kali pindah jadi bagi. Jadi x sama dengan 3 plus 5y per 4y min 2. Selesai sampai di situ langkah 2. Sehingga bentuk f inverse x-nya adalah 3 plus 5x dibagi 4x ya, min 2. Selesai sampai di situ. Nah, karena kalau di ibu soal yang ini ditanya f min 3 ya, berarti tinggal disubstitusi, x-nya jadi min 3. Jadi 3 plus 5 kali min 3 dibagi 4 kali min 3 dikurang 2 sama dengan 3 kurang 15 dibagi 4 kali min 3 min 12 dikurang 2. Sehingga hasilnya berapa? 3 kurang 15? Minus 12. Minus 12 per min 14. Boleh disederhanakan, minus bagi minus positif, sama-sama dibagi 2 jadi 6 per 7. Itulah hasilnya akhirnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ibu itu 5/4-nya
Diapalin. Bagus, ini pertanyaan yang Ibu tunggu. Jadi kenapa Ibu tulis ini? Karena kebanyakan murid Ibu yang lain suka bingung kenapa di sini ada tanda ini pas di soal ujian ya. Jadi ini cuma syarat X-nya itu tidak boleh 5/4. Karena apa? Kalau X-nya dimasukkan 5/4 di bawah kan jadi 4 dikali 5/4 dikurang 5. 4 dikali 5/4 adalah 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. Nah, angka atasnya ini kan angka ya. Misalnya 2. 2 dibagi 0 itu tidak ada hasilnya. Makanya dikasih syarat X tidak boleh 5/4. Jadi jangan bingung, itu bukan sebagai hitungan, tapi memang harus ditulis di setiap soal. Kalau bentuknya pecahan, jadi sama kayak yang kedua, X-nya tidak boleh 5. Itu syarat doang, jadi nggak usah ambil pusing. Tapi memang harus dituliskan, cuma pengertiannya itu ya. Coba nomor soal yang ini, contoh soal yang sebelah kanan, siapa yang mau nyebutin hasilnya? Kalian kan nggak ada pulpen kayak ginian ya, kayak Ibu. Jadi siapa yang mau menyebutkan? Nanti Ibu kasih 2 poin. Saya, Bu. Siapa namanya? Ibu nggak bisa ngelihat soalnya. Ibu bisa lihat presentasi doang. Siapa? Kinar, Bu. Kinar. Tadi. Oke. Coba sebutin dari pertama. Kamu sebutin, Ibu yang nulis. Y sama dengan 3x min 1 per x. Oke. Mulanya Y dikali x min 5 sama dengan 3x. Oke. Terus? Jadi xy min 5y sama dengan 3x. Oke. Terus? Xy min lagi xy min 3x sama dengan min 1 plus 5. Oke. Terus? Dua lagi x dikali y min 2 sama dengan min 1 plus 5. Terus? Yang lagi x sama dengan min 1 plus 5y per y min 3. Per y min 3. Jadi f inverse x-nya sama dengan min 1 sama dengan min 1 plus 5y per y plus 5x per x min 3. Jadi kalau udah f inverse x, y-nya diubah jadi x. Oke, good job Kinar. Yang lain Ibu harap bisa ikutin ya, karena cuma sampai di sini aja kok untuk inverse. Selanjutnya ada inverse dari fungsi komposisi. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuma kalian harus menentukan komposisinya dulu. Selain menentukan komposisinya, ada 2 cara. Ya, yang pertama, kalau G dot F inverse, maka penulisannya adalah F inverse G inverse X. Jadi G inverse-nya dulu yang dicari, kemudian cari rumus F inverse juga. Kalau mau pakai cara yang ini, ya yang pertama. Jadi yang pertama, ini cara yang kedua, sorry. Ini cara yang kedua adalah kalian menentukan masing-masing inverse-nya dulu. Jadi kan nanti diketahui F sama dengan apa, Fx. Kemudian Gx sama dengan apa. Kalau yang ditanya GOF inverse, G dot F inverse, maka cara yang bisa kalian lakukan, yang pertama cari G inverse dulu, kemudian cari F inverse, baru kalian komposisikan seperti ini. Jadi kalau G dot F inverse artinya F inverse buka kurung G inverse X. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kalian tentukan terlebih dahulu GOF-nya. GOF-nya ketemu, baru cari inverse-nya. Begitupun dengan F dot G.
Kalau G dot F maka F inverse G inverse X, tapi kalau F dot G jadinya G inverse F inverse X. Itu artinya. Gimana contohnya? Di sini lihat. Ibu pakai cara yang pertama dulu. Ibu mencari F dot G-nya dulu. Ibu mencari rumus komposisinya terlebih dahulu. Yang ditanya F dot Gx. Jadi ibu cari F dot Gx dulu. Penulisannya F dot Gx berarti artinya adalah F buka kurung Gx. Jangan lupa ya pelajaran di awal kita. Jadi F yang di dalam Gx adalah 4 min 2x. Baru kemudian lihat ke fungsi F-nya. X-nya akan kita ganti dengan 4 min 2x. Jadi sama dengan, dilihat di sini setelah sama dengan adalah 3 dikurang 4 buka kurung X-nya diganti dengan 4 min 2x. Jadi dilihat ke fungsi fx-nya ya. Ibu harap kalian sudah di awang-awang lah kalau inilah. Awang-awangnya ngerti ya maksudnya. Baru kemudian kita kalikan min 4 ke dalam jadi 3 min 16 min 4 kali min 2 jadi plus 8x. Baru kemudian dijumlah 3 min 16 jadi min 13 plus 8x. Nah, setelah ketemu fungsi komposisinya, baru kita masuk ke langkah inverse, yaitu dimisalkan terlebih dahulu. Ini jadi Y. Kalau sudah ketemu Y sama dengan, baru kita cari X sama dengan seperti tadi. Min 13 pindah dulu ke kiri. Y plus 13 sama dengan 8x. Maka X sama dengan Y plus 13 per 8. Atau F inverse X-nya menjadi X plus 13 per 8. Itu cara yang pertama. Ini cara 1. Jadi cari komposisinya dulu, baru cari inverse-nya. Cara yang kedua gimana? Cari inverse-nya dulu. Cara yang kedua tuh F inverse, kita mau mencari F inverse, akan dicari F inverse X. Berarti Y sama dengan 3 min 4x. Kemudian 3-nya pindah ke kiri. Y min 3 sama dengan min 4x. Jadi X sama dengan Y min 3 per min 4. Kalau kali pindah jadi bagi. Jadi F inverse X-nya adalah X min 3 per min 4. Itu baru F inverse X. Kita cari lagi G inverse X. Akan dicari G inverse X. Berarti Y sama dengan 4 min 2x. 4-nya ya, 4-nya kita pindah ke kiri. Jadi Y min 4 sama dengan min 2x. Kenapa sih? Jadinya X sama dengan Y min 4 per min 2. Atau G inverse X-nya sama dengan X min 4 per min 2. Ini baru F inverse dan G inverse. Yang ditanya F dot G inverse. Kalau F dot G inverse dilihat tadi, rumusnya adalah G inverse F inverse X. Jadinya G inverse F inverse X adalah sama dengan G inverse buka kurung F inverse X tadi apa? X min 3 per min 4. X min 3 per min 4.
Kemudian lihat di G inverse-nya. Kita masukkan X-nya menjadi X min 3 per min 4. Berarti X min 3 per min 4 dikurang 4 per min 2. Nah, ini disamain dulu penyebutnya. Rada ribet ya. Ya udah emang kayak gitu kok. Jadi yang atas penyebutnya disamain jadi X min 3 min 4 dikali min 4 jadi plus 16 per, karena bawahnya min 4 dikali min 2 jadi 8. Jadi sama dengan X plus 13 per 8. Hasilnya akan sama aja. Jadi kalian prefer yang mana? Cara 1 atau cara 2 lebih gampang? Yang mana kira-kira yang lebih mudah? Cara 1 atau Cara 1 dulu. Ya nggak apa-apa. Jadi tentuin komposisinya dulu, baru tentuin inverse-nya. Nah, selesailah sampai di situ fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini silahkan dikerjakan tugasnya. Kan waktu awal perjanjiannya tugasnya tiap pertemuan ya. Mohon maaf karena ibu lupa, jadi dirapel ya. Ini dari pertemuan yang pertama, ibu ambil 2-2 dari setiap pertemuan. Jadi ada 6. Ditambah satu soal lagi ya, nomor 7-nya yang ini. Nomor 7-nya yang ini. Jadi total ada 7 soal. Kalian silahkan kerjakan, nanti ibu akan post di GCR, kalian kumpulkan di GCR, ditulis tangan, kemudian diubah ke dalam bentuk PDF, baru dikumpulkan ke GCR. Waktunya 1 minggu. Nanti ibu tulis di GCR yang sekolah ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan tugasnya. Waktunya akan ibu kasih selama 1 minggu. Tetapi kalau misalkan mau dikerjakan sekarang, terus mau ada yang ditanyain ke ibu, silahkan. Ibu akan tunggu di Meet ini sampai jam 9.45. Ini boleh di screenshot dulu mungkin. Ini ya tadi nomor 7. Ini tadi ibu rekam. Jadi nanti kalau misalkan kalian lupa caranya gimana, bisa dilihat di YouTube. Nanti ibu kasih link YouTube-nya. Sudah? Oke, kalau sudah lagi ngajar. JJ. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan mengerjakan tugas, dan kalau ada yang tidak paham boleh ditanya ke ibu ya, via chat atau di Gmeet ini boleh. Tapi ibu persilahkan kalau kalian mau live, karena ibu juga akan live. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya.